Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kiranya kita semua selalu sehat, selalu bersemangat, dan pagi ini kita bertemu kembali dalam Salah Pagi. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah Anda menyaksikan dua pihak atau dua orang yang sedang berkonflik atau sampai bahkan bertengkar? Kalau itu yang kita hadapi, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah kita akan mengabadikannya itu dengan video seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang sampai viral, atau justru kita berusaha untuk melerai atau mendamaikan mereka? Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, tentu saya yakin jika kita adalah anak-anak Tuhan, maka pilihan yang akan kita ambil adalah berusaha untuk mendamaikan mereka atau melerai mereka. Namun persoalan yang terjadi adalah kadang-kadang ketika kita berusaha untuk mendamaikan mereka, kita justru jatuh pada sikap memihak salah satunya, sehingga kita tidak bisa objektif dalam menilai dan tidak bisa mendamaikan mereka dengan baik. Oleh karena itu, surat Yakobus pasal yang ketiga ayat 17-18 berkata demikian. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ada dua hal yang bisa kita pelajari bersama dari firman Tuhan pagi ini. Yang pertama adalah untuk menjadi pendamai, kita perlu hikmat dari Tuhan. Teks Yakobus ini mengkontrakan hikmat yang membawa damai dengan sikap iri hati dan mementingkan diri sendiri di ayat yang ke-16. Artinya, setiap anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh hikmat dari Tuhan tidak akan memiliki kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri atau bahkan punya sikap iri hati, sehingga dampaknya justru memunculkan konflik di antara sesama. Melainkan, hikmat itulah yang menolong anak-anak Tuhan untuk bersikap pendamai, penurut, penuh belas kasihan, tidak memihak dan tidak munafik. Dengan kata lain, kita perlu hikmat Tuhan untuk bersikap tepat di tengah konflik yang dihadapi oleh sesama kita, yang tentu tujuannya adalah kita belajar untuk mendamaikan mereka. Lalu hal kedua yang bisa kita pelajari bersama adalah sikap mendamaikan sesama yang sedang berseteru adalah bagian dari gaya hidup anak Tuhan yang berdampak pada hadirnya rasa damai dalam hidup kita. Jadi secara sederhana, sikap kita dalam mendamaikan sesama akan berdampak pada kedamaian yang muncul dalam hati kita. Selama semangat kita dalam mendamaikan sesama adalah dalam rangka menegakkan kebenaran. Oleh karena itu, kebenaran dan kedamaian rupa-rupanya beriringan. Jika kita melakukan apa yang benar, maka kita akan merasakan kedamaian. Oleh karena itu, justru gaya hidup dalam kebenaran inilah yang muncul dari orang-orang yang diberi oleh Tuhan hikmatnya. Dan orang-orang yang menegakkan kebenaran tidak akan mudah memihak atau berpura-pura, dalam tanda kutip, munafik. Jadi mari di bulan perdamaian ini kita hidupi semangat pendamai itu dengan dasar hikmat Tuhan dan menegakkan kebenaran, agar setiap orang di sekeliling kita senantiasa hidup berdampingan dalam damai. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau senantiasa mencurahkan hikmat-Mu kepada kami, sehingga ketika kami bersikap di antara kehidupan bersama, kami boleh menjadi orang-orang yang menghadirkan damai dalam relasi bersama ini. Kiranya kami senantiasa menghidupi semangat itu dengan menegakkan kebenaran. Tuhan, kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pembawa damai.